menjelaskan tentang keutamaan wudhu. Di fikih kita sudah jelaskan tata caranya wudhu yang sempurna seperti apa. Di sini kita akan menjelaskan motivasi kita supaya kita rajin wudhu. Ya, karena yang kita tahu kebanyakan wudhu itu kalau sholat pasti wudhu. Nah, adakah keutamaan yang lain daripada wudhu itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Ternyata banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an-Duhaq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin wa lam ra'atin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha illa a'ta'allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatrat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tidaklah seseorang baik laki-laki atau perempuan dia wudhu, kemudian dia sempurnakan wudhunya, kemudian beres wudhu baca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai akhir. Jadi beres wudhu baca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Bahkan saya dapat ijazah dari Banten, katanya kalau baju baru dicuci, sebelum dicuci pakai sabun direndam dulu airnya, itu dibacakan surah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu dibaca 7 kali. Ya. Saking agungnya ayat ini, faedahnya besar sekali. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan kalau habis wudhu kemudian kita sempurnakan wudhunya, setelah itu dia membaca ayat tersebut, maka Allah akan memberikan dengan setiap huruf itu 100 derajat. Hitung ada berapa huruf. Makanya guru kita dia bilang faidah inna anzalnahu fi lailatul qadri itu untuk kewibawaan. Kalau di istiqomah, karena setiap ayat itu, setiap surat ada faedahnya. Katanya dulu saya masih ingat tuh, kalau jubah baru itu rendam dulu, ya, pakai doa, katanya inna anzalnahu, baca 7 kali, insya Allah lebih enak dipandang, lebih berwibawa. Ya, baju partai emang gak usah, baju partai direndam segemoy gitu. Nah, dia setiap huruf itu 100 derajat. Jadi kalau habis wudhu baca inna anzalnahu, itu dibalas dengan 100 derajat per hurufnya. Hitung ada berapa huruf, banyak banget. Cuman permasalahannya jangan dibaca di WC, di toilet. Beres wudhu keluar dulu baru gitu. Di toilet teriak inna anzalnahu fi, waduh, orang kaget. Siapa yang ngajarin? Ya, jadi keluar dulu. Kalau di sini toiletnya sudah masuk sini baru. Ya, jadi jangan langsung di toilet pada saat itu. Ya. Kemudian Allah juga menciptakan, kalau kita baca setelah wudhu itu inna anzalnahu, Allah menciptakan bagi setiap tetes kita berwudhu, biasanya dari wudhu itu ada bekasnya, jatuh. Allah menciptakan dari setiap tetes itu 1 malaikat. Jadi kalau berapa tetes tuh? Nah. Dan malaikat itu akan memohonkan ampunan kita sampai hari kiamat. Masya Allah. Makanya jangan dilap habis wudhu.
biarin. Habis wudhu langsung dari handuk, jangan. Karena setiap tetesnya itu akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia wudhunya sempurna, habis wudhu baca inna anzalnahu, tetesan dari air wudhunya, mau di wajahnya, mau di tangan, mau di kakinya, satu tetes Allah ciptakan satu malaikat yang akan memohonkan ampunan untuk kita sampai hari kiamat. Ya Allah, saya sudah bilang, nyuruh teman kita doain kita, itu paling sejam, paling kuat, itu pun harus ada beseknya. Ya, coba ini yang doain malaikat yang gak punya dosa memohonkan ampun kita sampai hari kiamat. Usia kita paling panjang ya orang Indonesia, paling tangguh, paling 100 tahun itu paling tangguh banget. Kalau di Jawa banyak 100 tahun. Kalau Betawi macam wah paling 70 lah. Kalau orang-orang yang udaranya bagus, makanannya bagus, masih natural semuanya, itu biasanya pada panjang umur. Kita pagi-pagi udah kena santan, rokok, kopi, kena air putihnya ntar zuhur, itu pun air es. Nah, ya, mau sehat gimana? Jadi jangan sia-siakan pengetahuan ini. Kita sudah tahu sepele, ilmu itu akan melekat kalau kita amalkan. Beres wudhu keluar inna anzalnahu, masya Allah, netes wudhu jadi malaikat, diciptain oleh Allah malaikat. Ya, hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yawma waladathu ummuh. Kalau orang wudu, kata Nabi, kemudian dia sempurnakan wudunya. Hanya wudu jangan tergesa-gesa. Ya, wudu jangan tergesa-gesa. Mulai dari membasuh muka segala macam jangan buru-buru. Dan jangan lupa harus digosok. Jangan cuma tangan ke keran. Nah, kaki paling sering itu dibiarin aja udah digosok. Ya, sunnah digosok karena ada khilaf di antara ulama itu yang mewajibkan untuk menggosok. Supaya kita keluar dari khilaf, dari perbedaan pendapat itu, maka kita harus gosok. Ya, al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu disunahkan. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ambil yang wajib. Ya, biar hati-hati ke kita. Jadi barang siapa dia wudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian melaksanakan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yawma waladathu ummuh. Dia keluar dosa-dosanya itu seperti bayi yang baru lahir. Ya Allah, dosa kita udah banyak banget. Dosa-dosa kecil kita udah gak kehitung. Wudu, habis wudu sholat. Mau sholat sunnahnya, sunnah wudu 2 rakaat. Tuh, diampuni dosa-dosa kita, dan itu diampuninya kita statusnya seperti bayi baru lahir. Masya Allah. Yang umum Nabi masih orang yakin juga. Ya. Tuh, simpel, ya, simpel. Ya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, man tawadda'a lis-salati wa shalla kafarallahu dhunubahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra allati taliha. Jadi di antara salat satu kepada salat yang lainnya itu diampuni dosanya. Jadi semakin sering wudu berarti sering diampuni dosanya. Salat zuhur, wudu, dia sempurnakan wudunya. Habis itu dia sholat sunnah wudu. Habis itu sholat wajib. Habis itu
nemulah waktu asar tadi duhur, diampuni antara dosa duhur ke asar, seterusnya ya. Nah kemarin walaupun kita melakukan itu, kalau nggak tahu ilmunya nggak dapat pahala. Sekarang sudah tahu ilmunya, dapat pahala. Lah kenapa gitu? Ya. Sesuatu yang tidak kita ketahui kadang tidak jadi. Contoh, Mas Gio berangkat ke Harmoni jalan kaki, wah dengan semangat, ada rombongan dia lewat aja. Ke Harmoni duluan datang. Yang lain mah tahu, dia daftar ikut gerak jalan, yang duluan dapat hadiah. Mas Gio gak bisa protes, oh, saya duluan kesini nih. Tapi ente gak tahu permasalahannya. Ente lu gak tahu ada kegiatan seperti ini. Pengen hadiah juga bisa. Kita mau tahu dari awalnya bahwa hari Minggu ada kegiatan jalan santai, bahwa yang paling duluan ke Harmoni dia dapat hadiah. Dapat hadiah? Enggak tahu. Walaupun pendaftarannya gratis, bagi museum calon nih, pokoknya jalan santai. Siapa yang cepat duluan sampai Harmoni dapat hadiah. Enggak tahu. Dia berangkat aja, dia menari, jogging. Masya Allah, lari. Sudah nyampe Harmoni, orang lain pada dibagi hadiah. Nah saya juga sama dari lapang, karena enggak tahu, enggak berhak atas hadiah. Itu mah hanya sebatas logis saja, tapi ibadah dengan ilmu pahalanya berlipat ganda. Ya. Kemudian ini sebelum tidur nih, ada orang yang suka nanya, ada nggak Ustaz hadisnya bahwa sebelum tidur itu harus wudhu dulu? Ada. Ya. Yang nggak ada, apalagi memungkinkan wudhu dulu tuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa'adrakahul maut fi tilka lailah bahwa indallahi syahid. Kalau orang mau tidur sebelumnya wudu, kemudian ternyata lagi tidurnya itu mati, maka kata Nabi dia dikatakan sebagai mati syahid. Wudu doang, matinya di kasur, dapat pahalanya seperti orang yang mati syahid. Ya. Apalagi ibu-ibu kan, sebelum kita tidur ibu-ibu mah facial dulu, masya Allah. Timun dipotongin, digosokin ke muka tuh, ya biar fresh katanya. Pakai kopi, dan sekarang ada yang pakai kopi. Zaman dulu pakai sari buhaci, yang murah itu, yang kayak biji cicak gitu. Ya, putih kagak kayak pocongnya ya kalau gitu, putih-putih. Kalau sekarang udah nggak ada. Ya, dulu mah ibu-ibu bedak, pakai bedak pipa yang buat krambol, kiloan belinya juga. Sekarang mana ada, nggak ada. Paling murah biasanya perempuan zaman sekarang bedaknya itu 50.000 ya, bedaknya 50.000. Apalagi kalau MS Glow itu satu paket 400.000, paling murah 200.000. Masya Allah ya. Lipstiknya Wardah, waduh ya, belinya tuh di BP lantai 1 tuh. Ya. Ya kalau di Harmoni lantai 2 ada. Ya. Kemudian, nah ini permasalahannya, ini kan syahid, apa harus dimandiin? Tetap dimandiin karena dia termasuk syahid akhirat. Ya, ada syahid, saya suka ulang-ulang, ada syahid dunia, ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid akhirat. Syahid dunia apa? Dia yang berjihadnya itu hanya untuk kebutuhan dunia. Berangkat ke Palestina, waduh ridho, mah paket saya mau jihad, fisabilillah, mau ikut rombongan itu ke Palestina. Diniatin, gua di gang nangka genes banget, kagak ada ceweknya, mau ke Palestina.
Datang ke sana kena rudal, mati. Itu bukan mati syahid, mati sangit. Nah, itu syahid dunia itu nggak usah dimandiin karena pandangan kita zahir kita kan dia mati syahid. Menilai hati itu urusan Allah. Ataupun syahid dunia dan akhirat, tujuannya memang perang, ikhlas karena lillahi ta'ala, jangan dimandiin. Tapi kalau syahidnya syahid akhirat, kita sebagai manusia kan nggak tahu. Hanya Allah yang tahu, yang akan menghakimi dia sebagai orang yang syahid akhirat. Contoh, kalau ada ibu-ibu melahirkan, meninggal, nah itu namanya syahid akhirat. Jangan mentang-mentang baru baca satu hadis kemudian dia bilang, saya pernah baca hadis Pak Ustaz, kalau yang namanya melahirkan meninggal, dia mati syahid, isi saya gak usah dimandiin. Itu namanya syahid akhirat, tetap harus dimandikan. Ada orang yang tenggelam segala macam, tetap yang namanya syahid akhirat harus dimandikan. Ya. Jadi wudu sebelum tidur, naudzubillah bisa punya penyakit jantung, meninggal mas. Tidurnya itu, ya, dia mendapat mati syahid. Ya Allah, wudu. Ya. Mandi mah pada bisa pulang kerja. Waduh, masya Allah. Mana mandi dulu jam 11 keringet. Tinggal nambahin wudu dikit, susah banget ya Allah. Tambahin wudu, tambahin. Bahkan sebelum berhubungan badan, mohon maaf, supaya anaknya soleh dan soleha, itu dia wudu dulu. Wudu dulu, ya, baca doa dulu, gak usah tahlilan ya, kelamaan. Wudu tidur. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin urija bi ruhihi ila al-'arsy fa kana ru'yahu shadiqah." Kalau manusia dia wudu sebelum tidurnya, ruhnya diangkat ke arsy. Kalau dia mimpi, mimpinya benar. Nah, wudu. Tapi bukan sekali wudu, dawamin wudunya. Jadi kalau mimpi itu penuh dengan isyarat. Saya mau cerita. Dulu saya mau bangun masang lantai. Sudah debat, sudah tawar harga, jadi. Cuman saya nggak boleh tahu rumahnya. Rumahnya di mana Pak? Namanya kita baru kenal, pengen tahu dong rumahnya di mana gitu. Biar nanti bisa silaturahim. Ngasih tanda-tanda rumahnya di sini. Oke. Ya. Karena bagi saya uangnya lumayan, karena baru ketemu, saya pengen cari rumahnya di mana. Besoklah saya cari, saya bilang udah ketemu orangnya, deal harganya sekian. Tidur, masya Allah. Pas tidur ketemu monyet, ya, ketemu monyet. Di tafsir ahlam itu salah satu tafsir kalau bertemu monyet adalah penipu. Masya Allah. Saya susul ke tempatnya, ada nggak yang namanya ini? Ternyata kagak ada. Gitu. Jangan mimpi itu mimpi horor mulu, mimpi dibunuh, mimpi buruk. Obat mimpi buruk adalah wudu sebelumnya. Karena bisa jadi mimpi buruk itu berhubungan dengan penyakit kronis. Ya, orang yang punya penyakit kronis itu cenderung mimpi buruk. Jadi jangan terlalu dikait-kaitkan dengan mistis. Apa-apa, waduh, saya kayaknya diincar orang. Kepedean, diincar orang.
Enggak, kelakuan pengangguran, siapa yang mau ini, mau dengki. Kerjanya saya diincar orang, saya mimpi buruk mulu. Ya. Siapa tahu ternyata punya paru-paru yang sudah akut. Ya. Nah, kecuali depan rumah sering terdengar suatu ledakan dan dipastikan itu bukan mercon, itu baru. Ya. Kalau dari mimpi memang salah satu tanda sihir itu dari mimpi, tapi kalau sehat itu mungkin, tapi kalau punya penyakit itu bisa jadi, apalagi di Lampung Pak. Lampung kalau kumat itu cenderung sering mimpi buruk. Jadi jangan nyalahin setannya itu penyakit. Ya, apa-apa, ini kayaknya kita ada masalah nih gitu. Jadi kalau sebelum tidur kita wudu, kalau mimpi itu benar. Shadiqah, ru'ya shadiqah, itu hadisnya Nabi yang ngomong seperti itu. Jadi banyak terhindar daripada mimpi buruk, wudu sebelum tidurnya. Apa susahnya ya Allah? Nggak makan waktu 10 menit, 5 menit, wudu dulu. Santar batal, ya nggak apa-apa, wudu aja. Wa illam yanam ala taharatin qasrat ruhu anil buluk fatilkal manamat afdhalu ahlamin la tusaddaq. Kalau dia tidur nggak berwudu, maka ruhnya susah sampai ke arsy, dan di tidurnya itu hanya akan dimasuki oleh hayalan-hayalan mimpi. Makanya zaman dulu mah orang istikharah banyak yang isyarahnya datangnya ke mimpi. Kalau zaman sekarang ahli istikharah itu udah sedikit. Ya. Ridho istikharah Allahu Akbar antara cewek Bali atau cewek Betawi. Istikharah. Kan kalau kita nggak objektif sama diri sendiri, dia akan menilai sebelum sholat wassalam itu dilakukan. Nafsu yang berbicara. Makanya kalau istikharah sebaiknya mintain ke orang yang biasa istikharah. Ya. Jangan seenaknya, ayo istikharah, habis jalan ya itu yang dipilih ya. Ya. Ada isyarat. Ya, tapi nggak mesti mimpi, diberi keyakinan dalam hati, insya Allah. Ya, salah satu amalannya adalah dawamul wudu untuk para pelaku, orang yang suka pengen isyarah dalam salat istikharah, yaitu melalui mimpi. Orangnya harus terbiasa jaga wudu. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, an-na'imu tahir kasaimil qa'im. Orang yang tidur dalam keadaan suci, derajatnya, pahalanya sama seperti orang yang puasa kemudian dia qiyamul lail. Ya Allah, jarang puasa, jarang qiyamul lail, pengen dapat padanannya, ya minimal tidur dalam keadaan suci, pahalanya sama. Dulu pernah ada orang, ya Allah Ustaz, katanya kalau wudu, habis wudu mimpi buruk. Saya malah terus-terusan seminggu ini. Jangan lakuin seminggu, 3 tahun. Seminggu udah curhat, 3 tahun lakuinnya. Ya. Jadi kekuatan kita ada di istiqamah. Kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jangan minta, kita meminta istiqomah, jangan minta keramat ya, dengan amalan-amalan kita. Jadi kalau sehari, sebulan belum ada bekasnya tetap kayak gini, berarti kita kurang maksimal. Jangan nyalahin amalannya ya, amalan yang dikatakan Nabi itu mustahil bohongnya. Masa kepercayaan Nabi ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Jadi orang yang memperbarui wudu nih, jadi langsung terus wudunya. Ada orang, kita malam yang hadat, ada orang yang langsung wudu batal kapan pun wudu lagi.
Jadi dawamul wudu indah kayak gitu. Tiap hari wudu, ya. Batal, langsung wudu. Masya Allah. Itu pahalanya dicatatkan 10 kebaikan. Dan tentu wudu itu sebagian dari syarat sholat. Walaupun wudu itu sebenarnya harus tahu bahwa awal wudu itu yang wajib itu 1. Ya. Kalau dia wudu 2 kali, dia dapat 2 pahala, kelipatan pahala. Kalau 3, wudu al-anbiya min qabli, kata Nabi, itu wudunya para nabi sebelumku. Alhamdulillah kita rata-rata di Indonesia 3 kali ya. Nah, jangan kaget nanti kalau kalau hajian ketika wudu sekali doang. Nah, itu ada dalilnya, saat sempurna itu cukup. Bahkan ada yang 2 kali, kadang-kadang ada. Al-wudu alal wudu nurun ala nur. Wudu atas wudu adalah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu ada orang kita kalau mandang kayaknya gelap banget, wajah narkoba ini. Ada putih orangnya mah, tapi nggak enak aja dipandang. Karena apa? Beratnya dosa yang dibawa. Apalagi hitam, habis itu jarang wudu, masya Allah, berkumpulnya 2 kejelekan. Nah, ya kita mah, bahkan kata Nabi, kalau pengen nanti pas dibangkitkan dari kubur itu, muka kita bercahaya, penuh dengan cahaya, maka sempurnakan wudunya. Jadi kalau wudu itu jangan pas-pasan banget. Maksudnya apa? Kan basuh wajah terus segini, irit banget, lebihin dikit ke sini deketin nih, ke sini. Maka kalau ada yang wudu di seperti ini seringnya. Belum itu. Nah. Ini ada kan telinganya. Nah. Harus ini. Nah. Kita mau Jumatan aja kita cek tuh wudunya kayak gitu. Kalau yang tahu terus sini siapa kan ya. Kemudian kalau ragu yang ada ini apa wudu ini irit amat ya Allah. Kakinya, lihat kaki yang wudu. Kalau kita melakukan survei di hari Jumat, berapa persen yang digosok-gosok di selas? Pasti cuma diselonjorin doang. Pewe banget ya. Udah digosok di sela-sela. Yang paling diancam oleh Nabi, wailil aqabi minan nar. Ya, celakalah orang yang berwudu tapi membasuhnya nggak sampai tumit, nggak kerasa tuh, kita cuma julurin kaki doang. Ya. Maka ibarat yang namanya wudu itu adalah sebuah gerbang menuju sholat. Ya, maka supaya bisa sempurna, supaya kita bisa masuk gerbang itu, maka passwordnya harus benar. Ya. Buka HP, aduh salah, nih sidik jarinya kurang neken. Ya, begitu juga wudu kita sehari-hari kita. Itulah mudah-mudahan wudu kita khususnya bermanfaat, kelak lebih baik lagi, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alhamdulillah